Oke, pertama saya ucapkan lagi selamat datang ya. Dan di sini eh, tempat saya dengan kawan-kawan mahasiswa itu ya ngumpul atau ngopi ataupun juga kuliah. Nah, biasanya juga saya minta untuk Kaprodi supaya saya kuliahnya ya tetap di sing-in di sini, praktek apa ataupun teori seperti itu. Nah, ini saya sampaikan juga karena kita punya teknologi sudah sekian pesat dengan evolusi 4.0 industry evolution seperti itu, jadi kita manfaatkan. Nah, ini termasuk saya recording supaya saudara-saudari nanti bisa flashback lagi kalau misalkan nanti ada hal yang apa yang harus diingat ketika kita mau proses perkuliahan. Karena nanti kalau Anda misalkan semester genap itu liburnya so long ya, panjang sekali seperti itu, jadi lupa lagi mungkin. Nah, ini Anda bisa flashback lagi. Nah, itu terutama ada yang di sini main media sosial, Instagram, Facebook, YouTube. Ada yang memang concern, maksudnya memang truly Anda memang main di situ untuk ya mau jadi apapun lah di situ seperti itu. Ada yang memang nggak apa-apa, HP-nya dihidupin, nggak apa-apa, direspon, kita santai aja. Ada yang memang concern untuk main di media sosial. Must be every day you make content, seperti itu. Rutinitas. Nah, jadi kalau ada ya silakan juga kolaborasi. Nah, ini salah satunya saya karena masa pandemi, terus kami juga dituntut untuk recording seperti itu, dan untuk ternyata manfaatnya sangat bagus sekali untuk menilai diri sendiri ataupun juga dalam sisi kemanfaatan teknologi ini mahasiswa bisa flashback terus materi itu. Maksudnya kalau lupa ya balik lagi lupa ya, karena kan falsafah kelapa seperti itu. Cepat ingat, cepat lupa seperti itu kan. Nah, dengan media-media itu Anda bisa flashback lagi. Ataupun media-media yang Anda bisa manfaatkan, entah itu YouTube ataupun dari basis website, Anda mencari materi, syukur-syukur itu bisa dimanfaatkan juga dalam sisi proses perkuliahan. Nah, jadi pertama, Anda ketika proses perkuliahan itu, saya ulangi lagi, pastinya Anda harus bayaran. Ini dulu. Karena apa? Ini gateway-nya, pintunya. Untuk apa? Mendapat akses. Jadi jangan lupa untuk bayaran dulu. Karena bayaran ini kalau Anda misalkan lupa, terus pada saat masa KRS, Anda sudah kena denda. Nah, ini sudah saya ingatkan. Kena denda. Jangan sampai itu terjadi. Karena itu merugikan kalian dan kerepotan TU dan dosen pembimbing. Jadi itu malah justru membuka masalah. Bukan malah enak. Perguruan tinggi, bukan. Jadi jangan sampai lupa terkait dengan saling mengingatkan saja, boleh. Atau Anda bisa lihat di kalender akademik istilahnya. Kalau kita kan ngomongin ini kalender toh. Tapi ada namanya kalender akademik. Kalender akademik itu Anda nanti bisa dapatkan juga tiap semester ataupun tiap tahun, per 2 semester seperti itu, untuk melihat kapan itu kita pembayaran, KRS, dan proses perkuliahan, MIT, UAS, seperti itu. Nanti istilahnya demikian. Tapi karena kita sudah kena beberapa hal yang terkait dengan MBKM, program Merdeka Belajar, banyak sekali keuntungan mahasiswa. Sangat banyak. Tadi juga ada mahasiswa kita di sana tadi, itu yang sudah mengikuti program pertukaran pelajar ataupun juga magang. Jadi Anda bisa terbang ke perguruan tinggi lain dan kuliah di sana dibiayai oleh kampus ataupun program pemerintah seperti itu. Dan itu jangan tidak dimanfaatkan karena itu experience yang Anda dapatkan dalam sisi kolaborasi. Nah, jadi pertama sudah itu bayaran, jangan lupa. Yang kedua, KRS-an. Nah, yang belum Anda lakukan yaitu tadi sudah menginput mata kuliah. Tapi ini banyak masalahnya sebenarnya. Kecuali Anda memang terus continue, tidak ada masalah. Terus continue ini maksudnya itu keberlangsungan itu tidak ada feedback, playback lagi, balik lagi ke semester sebelumnya. Misalkan kayak gini. Tapi jangan sampai terjadi. Ada kuliah yang Anda harus ngulang. Karena nilainya D ataupun E. Itu harus ngulang. Nah, kalau kayak gitu, ada dikorbankan SKS dari semester. Kalau misalkan di semester 1, Anda nggak bisa di semester 2. Karena itu genap ganjil beda. Jadi bisanya dibuka di semester genap. Ulangi, kalau ganjil yang ganti jadi semester 3 atau semester 7.
Jadi dia bukanya di semester lihat per gasal ataupun genap, ya, ganjil genap. Seperti itu. Tapi syukur-syukur kawan-kawan di sini nanti tidak ada yang harus ngulang seperti itu. Nah, selalu saya ingatkan untuk kawan-kawan itu selalu kolaborasi, selalu komunikasi. Jangan lonely. Jangan stand alone. Beda stand alone dengan lonely. Stand alone itu Anda ya memang bisa berdiri sendiri, tapi lonely itu Anda memang kesepian, tidak ada yang ngawani. Misalkan Anda jelek seperti itu ya, nggak pandai komunikasi, jelek, nggak pandai komunikasi, apalagi nih. Nah, hal seperti inilah Anda harus mengikuti kolaborasi dengan organisasi. Kayak gitu. Jadi jangan mudah minder. Kayak gitu. Jadi kalau Anda minder, biasanya kalau tidak sebelah kanan, sebelah kiri. Ngerti nggak? Tersisihkan seperti itu. Jadi jangan sampai Anda seperti itu. Jadi kawan-kawan itu tolonglah supaya ya memang aktif, ngajak kawannya yang tidak aktif. Yang tidak aktif mau diajak kawannya yang aktif. Nah, karena itu mahasiswa. Jadi tolong tinggalkan mental S3 Anda, SD, SMP, SMA Anda. Tinggalkan itu. Karena sudah menjadi maha. Kayak gitu ya, sudah bukan maha kuasa, bukan mahasiswa. Seperti itu. Nah, setelah Anda bayaran, terus KRS-an, yang selanjutnya ada bimbingan akademik. Bimbingan akademik, karena kita tidak ada lagi masa untuk social distance, kayak gitu ya, ataupun pandemi, kita tetap sync in, head to head, seperti itu. Selanjutnya tetap diakomodir dari akademik portal. Nah, di situ Anda klik nanti bimbingan akademik, respon ketika saya sudah memberikan inputan. Nah, nanti sebagai bukti itu nanti. Dan Anda pun akan mengisi form yang diberikan. Secara online semuanya, tidak ada hard copy lagi. Seperti itu. Nah, pada prinsipnya dua hal itu pada saat proses awal perkuliahan. Pembayaran, KRS, ada historis bimbingan akademik. Historis bimbingan akademik ini Anda meluapkan permasalahan Anda, bukan kesenangan Anda. Wih Pak, aku senangnya Pak dapat nilai A. Nggak usah sombong, nggak usah. Itu tidak perlu. Kayak gitu. Tapi yang jadi masalahnya itu, Pak, aku nilainya C, Pak. Bisa tidak untuk agak ngulang? Ataupun Pak, ini saya harus ganti mata kuliah. Karena nanti ada mata kuliah yang diakui dan tidak diakui, ataupun Anda bisa penggal. Nah, itu bedanya kita sekolah dengan kuliah. Jadi ada mata kuliah pilihan itu, kalau misalkan Anda semester udah ke atas itu, Anda sebenarnya mata kuliah pilihan itu, ini satu ini Anda ambil. Bukan concern Anda nih, ataupun nilainya jelek, boleh dipenggal. Ataupun bisa Anda hilangkan nilainya itu nanti. Nah, itu ada beberapa jenis mata kuliah. Oh, ini mata kuliah wajib. Oh, ini mata kuliah prasyarat. Nah, mata kuliah wajib dan prasyarat itu harus Anda lulus. Karena itu yang menjadi kredit poinnya, 144 seperti itu. Anda bisa lulus. Atau Anda bisa skripsi. Mungkin Anda juga tidak skripsi nanti. Anda tinggal buat jurnal saja, selesai, udah. Langsung pasang toga. Seperti itu. Ini lagi kita galakkan mahasiswa-mahasiswa dengan program-program MBKM yang ada di regulasi oleh pemerintah. Semoga mahasiswa itu cepat bisa 3,5 tahun. Jadi jangan berpikir kita orang informatika mau lama-lama di kampus. Kecuali Anda Mapala. Mahasiswa paling lama. Ada yang Mapala di sini? Sispala ya. Karena saya sayangnya Mapala ya. Jadi saya lumayan lama kuliahnya. Untuk S2-nya. Karena saya touring-touring kemana-mana seperti itu. Nah, itu hal-hal yang nggak bagus dicontoh. Nah, jadi ketika Anda proses perkuliahan, itu nanti ada juga bimbingan akademik lagi. Jadi bimbingan akademik itu ada 3. Masuk portal akademik. Pertama yang awal tadi terkait dengan permasalahan Anda kuliah. Yang kedua nanti untuk mid, pertengahan. Di pertengahan ini Anda masalah enggak proses perkuliahannya, dengan dosennya, ataupun dengan materinya. Ataupun dengan sistemnya. Selanjutnya nanti akhir perkuliahan, ataupun pada saat mau UAS. Jadi 3 kali bimbingan akademik. Seperti itu. Jadi kawan-kawan di sini saya minta mental Anda, prosesor Anda sudah di-upgrade, aplikasinya sudah banyak yang diganti, di-update seperti itu. Karena kita orang informatika, jadi bahasa saya seperti ini. Dan jangan merasa itu hal yang asing untuk omongan-omongan ataupun kata-kata kalimat yang memang itu Anda belum familiar. Seperti itu. Ada yang terpaksa masuk informatika? Angkat tangannya.
Karena saya juga terpaksa dulunya masuk program studi saya. Program studi saya itu konsentrasinya kepada artificial intelligence, kecerdasan buatan. Concern saya itu masuk ke dalam expert system. Nah itu saya sebenarnya sudah give up tuh, sudah nyerah. Jadi saya masuk, saya ngomong dengan pengelolanya, saya mau ganti konsentrasi, diberikan penjelasan oleh dia. Itulah bukti konseling itu ada berarti. Jadi setelah itu baru saya terus continue, tidak ganti. Jadi terpaksa itu ada, karena kawan-kawan saya sudah banyak yang ilmu komputer ataupun komputer network ataupun data mining apapun itu namanya. Nah, concern untuk AI itu mainan saya seperti itu, khususnya expert system ataupun robotik yang ada di sini, tapi mainan di sini lebih ke mainan ke intelligent home kayak gitu, ataupun intelligent building. Nah, itu hal-hal yang sudah kita gerakan untuk implementasi kreativitas dan riset seperti itu, penelitian. Oke? Apakah cukup jelas arahan untuk proses perkuliahan itu? Semester 1 sampai semester 3, upayakan Anda berkolaborasi untuk ikutin organisasi. Wajib. Ya, siapa yang tidak ikut organisasi ketahuan saya akan dipanggil. Cuma untuk daftar aja, kalau daftar udah dipanggil tuh daftar aja udah. Di sini nggak ada yang sifatnya itu kita kayak apa guru BP masih ada? Atau guru apa yang itu kayaknya ada siswa yang bermasalah apa? BK namanya, guru BK. Nah kita pokoknya kuliah ini santai semuanya. Itu kesadaran mahasiswa, you mau kuliah atau enggak? Kayak gitu. Jadi upayakan Anda itu punya kesadaran untuk memang kuliah dan Anda siapkan peralatannya seperti itu. Dalam sisi Anda punya pemikiran, aplikasi pemikiran Anda seperti itu. Dan jangan ada keraguan untuk mengajak komunikasi dengan dosen-dosen di informatika. Saya, Wawan Nurmansyah, Pak Latius Kaprodi, Pak Jevan, dan Pak Ferry. Satu lagi ada Romo Gunadi seperti itu, masih studi di BINUS S3-nya. Seperti itu. Nanti ada beberapa hal yang terkait, karena ada nanti mata kuliah. Pertama kali ada mata kuliah PTI itu, pengantar teknologi informasi, ada nggak tadi? Dibaca nggak? Nah itu biasanya saya yang ngampuh. Nah itu nanti kita juga terkait nanti bagaimana struktur untuk memanajemen berkas-berkas perkuliahan secara cloud storage. Walaupun Anda mungkin sudah biasa ataupun yang belum biasa, nanti kita belajar bersama seperti itu. Oke? Ada pertanyaan? Pertanyaan yang sulit tapi bukan yang mudah. Cukup jelas ya?